saya melihat banyak sekali tumpukan uang. Penuh satu Penuh kamar. satu kamar. Jadi dalam satu kamar itu uang semua. Uang semua. Uang semua. Mau saya Pak Haji. Ah, itu dia. Mau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, berjumpa lagi, bisa bertatap muka. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Jadi jujur aja Pak Haji, kita langsung aja ya Pak Haji ya. Jadi seiring waktu dari pengalaman-pengalaman Pak Haji yang kemarin-kemarin diceritakan, masalah perjalanan kemana, masalah pribadi Pak Haji nih, saya mohon maaf, kira-kira ada lagi nggak selain yang kemarin sudah diceritakan? Tolong saya mau mendengar pengalaman pribadi Pak Haji, khususnya buat saya. Mudah-mudahan ada untuk yang nonton Pak Haji, artinya diambil hikmahnya. Jangan sampai kalau memang itu kurang bagus ya jangan dijalanin, kalau memang itu bagus ya saya jalanin juga, kurang lebihnya seperti itu Pak Haji gitu. Mohon maaf Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Yaya sudah kita bisa berjumpa kembali pada acara kita ya. Iya betul. Jatiwaringin Channel. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Abah Yaya, terima kasih. Kita jangan lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, ya, kenikmatan, umur yang barokah. Betul. Mudah-mudahan semuanya juga diberi kesehatan, ya, kekuatan, dan keselamatan. Amin. Dan tidak lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai cerita yang minggu lalu saya ceritakan ya, itu adalah salah satu perjalanan saya, Kang ya. Jadi mungkin ada hikmah yang bisa diambil dari situ. Dan perjalanan itu sampai bisa ke detik ini pasti melalui proses dan waktu. Betul. Ya nggak apa ya. Betul. Jadi kali ini mungkin saya akan mengkisahkan ya perjalanan saya juga yang terjadi dalam kehidupan saya beberapa puluh tahun yang lalu lah, intinya gitu. Jadi waktu itu memang kita itu tidak lepas dan tidak jauh dari masalah kegoiban ya. Kegoiban artinya di mana orang itu bermain masalah harta karun, masalah mungkin jimat, masalah pusaka, pasti biasanya di dalamnya ada masalah penarikan uang goib. Nah, ya betul. Nah itu uang goib saya sering mendengar bahasanya menarik uang goib, sering sekali. Bahkan jujur aja saya juga pengen uang goib dan pengen bisa untuk menarik uang goib gitu. Coba Pak Haji kalau ada pengalaman, tolong kasih tahu saya caranya seperti apa, bagaimana yang Pak Haji telah lewati atau pengalaman Pak Haji gitu. Ya. Pak Haji. Memang ada beberapa cara untuk penarikan
Jadi dalam sebuah ritual penarikan uang goib ini harus memakai beberapa media. Oh, ada media? Ya, ada media. Jadi memang di situ ada profesi masing-masing. Oh. Jadi ada yang ahli narik, ahli ngangkat, sebagai transporternya, sebagai pengangkutnya. Oh, berarti emang membutuhkan beberapa orang ya. Berarti nggak bisa orang. satu orang, dua ya, orang ya. Betul. Jadi memerlukan beberapa orang ya di situ. Di samping itu, di samping media juga beberapa sesaji yang harus yang harus disiapkan. Tidak lepas tidak jauh dari minyak. Ya. Kayak buat semacam ritual. Ya, memang untuk ritual ya. Ya. Minyak, apel jin, ya, bunga, terusan nah pasti kelapa hijau ya, kelapa hijau. Terus ada beberapa pusaka lah yang harus dipakai. Jadi media yang dipakai biasanya itu dulu kalau saya itu menggunakan KM. Kantong macan, ya. Terus BK. Ya, sejenis jenglot lah. Oh, sejenis. Ya. Terus mustika anti cukur. Mustika anti cukur. Iya, jadi yang kalau kita pegang itu badan kita kebal lah, rambut nggak bisa dipotong macam itu. Untuk mencari media tersebut aja itu luar biasa biayanya ya. Yeah. Karena setahu saya itu kan barang langka Pak Haji. Betul. Susah, sulit bahkan ya. Yeah. Tapi itu memang ada aja bisa ya. Jadi memang tidak waktunya tidak singkat. Itu memulai proses ya Kang ya. Perjalanan lah. Jadi cari media dulu, ketemu ini, ketemu itu, ya. Sampai memang media itu harus ada. Ya, harus ada. Jadi dan yang paling sulit itu nyari medianya itu sejenis jala sutra, itu sulit. Mustika itu sejenis ya kalau kita bilang jala sutra lah intinya gitu. Iya. Tapi waktu itu memang saya itu dapat semua. Medianya dapat semua. Medianya dapat semua. Terus singkat cerita itu setelah saya nyari kemana-mana, ketemu beberapa orang, ya. Dan itu dari KM-nya, dari BK-nya, ya, dari jala sutranya, dari anti cukurnya, itu dapat semua. Dapat semua itu ya. Dan pada hari yang sudah ditentukan kita melakukan ritual. Itu berarti di guha apa di ruangan tertentu? Ya ruangan tertentu lah. Ruangan tertentu ya. Ruangan tertentu. Jadi ada sebuah rumah kita sewa untuk ritual di situ. Oh iya. Ya. Jadi memang waktu itu dari beberapa media ini kita mendatangkan yang punya media ini. Jadi ya sejenis kayak sewa lah. Ya. Jadi semuanya memang duitnya besar, begitu keluar itu besar. Iya. Dari bahan-bahan untuk ritual, dari sewa medianya, ya, dari akomodasinya, pasti. Ya, dari sesajinya dan sebagainya. Iya. Itu bukan duit kecil lah menurut saya. Barang-barang langka. Iya, itu ratusan juta lah itu intinya gitu. Dulu saya itu ada mungkin kurang lebih ada sekitar 15 orang lah. 15 ya, orang. Termasuk yang punya barang itu. Ya. Nah setelah hari H kami ritual, ya. Setelah ritual, ya memang suasananya itu sangat mistis lah. Jadi dari ya biasa nyiapkan kubur rampenya gitu kan, sesajinya disiapkan semua, minyaknya nggak cukup satu. Ya, jadi ada beberapa media memang minyaknya aja udah berapa itu kan. Udah nggak bisa saya bayangin baju luar biasa, mahal itu. Nah setelah itu sudah
ritual itu di dalam sebuah kamar. Ya. Jadi ada satu orang di situ ketuanya, suhunya di situ, ya. Dan kita ini sebagai istilahnya apa, anggotanya gitu ya. Nah setelah itu udah kita masuk kamar setelah semua macam-macam sesaji disiapkan, ya, kita melakukan ritual, ya, penarikan. Ya, penarikan. Setelah penarikan semua sudah, jadi itu kita lakukan pasti di atas jam 11. Jam 11 ya, jam ganjil lah intinya jam gitu, ganjil, ya. Di atas jam 11 malam. Setelah kita lakukan ritual di dalam kamar, dan waktu itu memang cuman kebetulan saya terpilih masuk, beberapa orang, nggak sampai 5 orang lah di dalam kamar itu, lainnya nunggu di luar. Setelah semua terjadi, kamar dimatikan. Jadi sangat mistis, sangat horor lah. Gelap gulita. Suasananya sangat horor. Nah setelah itu sekitar hampir 30 menit lah ritual itu. Setelah itu selesai, karena mungkin di dalam ruangan ini tidak cukup banyak udara ya. Iya. Terus di situ sesaji ada, macam-macam minyak ada, terus dibakar juga dupa apa. Jadi pengap sekali. Nah disitulah dari beberapa teman ada yang pingsan. Oh, ada yang pingsan. Ya, ada yang pingsan. Nah kebetulan terakhir saya tinggal bertiga itu waktu itu, bertiga. Setelah suhu ini sama yang punya media melakukan ritual, saya keluar. Ya, saya keluar. Setelah keluar semua selesai sekitar jam 1 malam lah ritual itu. Ya. Setelah keluar semua, akhirnya menurut suhu sudah berhasil. Wah. Ya, penarikan uang sudah berhasil. Wah, senang. Nah, iyalah. Nah, ya terus. Nah, setelah itu kan pembuktian. Iya betul. Bener nggak? Ya kan. Itu. Iya, harus dibuktikan. Akhirnya dipanggil satu-satu untuk membuktikan ke dalam. Nah, kebetulan saya yang pertama disuruh masuk. Ya, disuruh masuk. Ya, pembuktian. Ya. Jadi waktu itu saya masuk kamar. Begitu masuk kamar, kondisi kamar gelap. Untuk pembuktian. Ya? Untuk pembuktian. Setelah masuk, saya disuruh meditasi kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, saya disuruh buka mata. Begitu buka mata, seketika kamar itu terang. Dan saya melihat banyak sekali tumpukan uang. Penuh satu kamar. Jadi dalam satu kamar itu uang semua. Mau saya Pak Ji. Nah itu dia. Mau saya. Saking girangnya saya. Iya. Sudah nggak terlalu lama, saya langsung keluar. Nah, satu demi satu teman-teman saya itu membuktikan masuk ke kamar. Iya. Dan semuanya begitu keluar, wah senang sekali. Pada semeringah ya. Wah. Karena memang terbukti ada uangnya. Penuh di kamar itu. Iya betul. Nah setelah itu udah semuanya sudah dapat giliran. Ya kita ngumpul lagi. Iya. Dan suhu bilang bahwa hari ini uang belum bisa dipakai. Jadi belum bisa diambil. Ya. Nah akhirnya suruh nunggu 7 hari. 7 hari. Singkat cerita, hari ke-7 kita datang lagi. Intinya kita udah masalah pembagian lah. Saya dapat berapa, si A dapat berapa, si B dapat berapa, begitu. Ya. Karena memang hari ke-7 itu udah mau diambil. Intinya hari ke-7 itu adalah pembagian jatah gitu. Ya. Nah, setelah pembagian selesai, dapat angka-angka itu. Wah, sudah. Ini pikiran sudah melayang-layang kemana-mana itu. Mau beli inilah, beli itulah. Ya. Bahkan
Mungkin sudah ada yang nyari tanah. Iya. Bahkan mungkin sudah teman-teman saya itu udah ada yang nyari tanah itu, tanah, rumah, mobil ya. Saking senengnya. Nah, akhirnya Suhu bilang bahwa salah satu media tidak intinya minta syarat lagi. Oh gitu. Ya, minta syarat lagi. Yang 4 tadi itu. Ya. Salah satunya minta syarat. Dan kita harus penuhi syarat itu. Jadi akhirnya kita cari syaratnya itu. Nah, kebetulan medianya itu yang katanya minta syarat itu yang BK. Jadi harus dikasih minum lah. Minum darah. Kita cari darah itu di salah satu instansi kan. Nah, setelah dikasih ke Suhu bilang ini nanti 21 hari lagi baru bisa digunakan uangnya. Bisa diambil lah. Bisa diambil. Pakai. Ya. Berarti harus nunggu lagi. Harus nunggu lagi. Dan akhirnya kita dikasih giliran untuk menjaga. Menjaga di tempat itu. Di tempat itu. Nah, dikasih giliran menjaga. Nah, sembari menjaga itulah kita itu sambil diskusi. Ada yang rencana beli ini, ada yang rencana beli itu, begitu kan. Wah, pokoknya udah menghayal kemana-mana lah intinya gitu. Nah, rencananya betul. Nah, hari ke-21-nya itu ya semua ngumpul. Nah, sudah positif itu. Sudah positif karena udah pasti. Ada yang bawa karung, ada yang bawa kardus, ada yang bawa tas, semuanya. Tempat duit itu untuk karena banyak sih. Oh iya, karena kita udah dapat jatah kan masing-masing gitu. Tinggal ngambil aja bawa pulang ya kan. Langsung mungkin ada yang mampir ke showroom gitu. Gitu. Terus Pak Haji. Nah, detik-detik terakhir itu Suhu bilang lagi bahwa di antara kita itu ada yang nggak beres. Di antara teman-teman. Ya, teman-teman ada yang nggak beres itu. Sudah, wah akhirnya kan kita saling curiga itu, saling curiga siapa ini yang nggak beres, siapa ini yang nggak bener gitu kan. Nah, ujung-ujungnya adalah ya suruh nyari tahu gitu kan. Kalau yang nggak benar suruh keluar gitu kan. Nah, disitulah terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan sama teman nih. Saling curiga. Ya, saling suudon kan. Padahal awalnya baik-baik, awalnya bareng. Nah, itulah permainan setan di situ. Dipecah belah gitu kan. Dipecah belah. Nah, singkat cerita si Suhu bilang intinya ini harus ditunda lagi sampai 41 hari. Itu. 7 hari, 21 hari sampai 41 hari. Ya. Itu udah capek, udah keluar banyak uang, udah saling curiga, ya kan. Wah, pokoknya udah kemana-mana dah itu, perasaan nggak karu-karuan. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa ini ada yang nggak beres, atau ini ada yang nggak benar, gitu. Dari teman-teman itu apa berpikir? Enggak, saya berpikir sendiri dulu. Jadi akhirnya terjadi perpecahan itu kebetulan yang sependapat dengan saya 3 orang. 3 orang. Ya, 3 orang. Ya istilahnya ini ke Pak Haji gitu ya. Ya, sependapat dengan saya. Yang lainnya masih ikut Suhu. Masih nunggu 41 hari. Nah, karena saya mungkin kesadarannya mulai timbul ya. Nah, saya datengin itu rumahnya Suhu ini. Saya cari rumahnya. Gitu kan. Saya tanya-tanya, di mana ini orang? Tinggal di mana? Katanya ini gitu kan. Nah, akhirnya ketemu orangnya. Nah, ketemu. Ternyata dia ngontrak. Ngontrak 1 pintu itu orang. Udah saya datengin. Malam itu juga saya selesaikan dengan Suhu itu. Intinya saya minta uang saya balikin. Itu. Nah, karena mungkin si orang ini uangnya udah dipakai kemana kan nggak mungkin dibalikin kan. Jadi udah nggak ada. Ya, akhirnya saya
ya saya merenung lah bahwa ini adalah sebuah kebodohan, sebuah kesalahan yang ya kesalahan besar lah menurut permainan saya. Ya permainan ya tipu daya lah, tipu daya. Sebuah tipu daya yaitu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa hal itu tidak ada, atau uang goib itu tidak ada, itu hanya sihir atau khayalan saja yang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh makhluk yang bersekutu dengan si oknum ini gitu. Ya kan. Sudah akhirnya saya menyadari hal itu, saya pulang kampung, Kang. Ya, saya balik ke Jawa, ya. Saya datengin teman-teman saya. Nah, kebetulan teman saya itu ada yang dari pesantren ya. Saya ikut ke Ahmadiyah selama 2 bulan lah, saya ikut di situ. Saya dinasihatin, disadarkan, ya. Intinya ya banyaklah hikmah-hikmah yang saya dapatkan dari perjalanan itu, ya kan. Akhirnya saya disuruh banyak istighfar, dikasih tahu lah ya, kalau kita memang kepengin dunia, maka kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kamu akan mengejar dunia, akhirat bakalan gak ngikut. Tapi ingat bahwa dunia itu bisa dibawa mati. Makanya ada salah satu hadis yang meriwayatkan bahwa kejarlah dunia sebanyak mungkin, tapi kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Begitu kan? Iya kan. Nah, disitulah saya banyak sekali mendapatkan hikmah lah, banyak sekali mendapatkan nasihat, ya kan. Akhirnya saya dikasih tahu belajarnya gimana, ya kan. Dikasih zikir dan lain sebagainya, bahwa semua itu adalah permainan setan. Ya, jadi jangan percaya, jangan tergiur, bahkan jangan terjerumus seperti saya, karena risikonya sangat besar. Jadi di dalam saya merenung, di dalam saya berzikir, itulah saya seperti mendapatkan nasihat yang waktu itu menggunakan bahasa Jawa gitu. Ojo percaya karo omongane wong utawa karo janjine wong sing urung enek bukti nyatane. Nah, itu bahasa Indonesianya pasti, mohon maaf. Jadi jangan percaya dengan omongan atau berita menjanjikan ini tapi tidak ada kenyataannya. Itu ya kaitannya dengan perjalanan saya lah itu. Yang katanya bisa ini bisa itu, ternyata itu adalah permainan setan semua. Ya, tipu daya. Jadi jelas di saat saya masuk kamar itu jelas sebuah sihir, ya, persekutuan dengan makhluk, sehingga saya bisa melihat kenapa di dalam kamar itu bisa terang, kenapa di dalam kamar itu ada uangnya dan sebagainya. Itu adalah sihir semua. Permainan setan ya. Nah, jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi sama Abah maupun sama saudara-saudara kita yang lainnya. Kira-kira itulah apa yang bisa saya ceritakan, karena ini kaitannya dengan banyak sekali yang menggunakan media-media ya. Mungkin nanti suatu saat saya akan cerita masalah media, cara penarikannya gimana, cara menanyai kenalannya gimana, ya kan, cara perkenalan yang kaitannya dengan kodam. Karena setiap media biasanya ada kodamnya gitu, penunggunya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Abah, terima kasih atas undangannya ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi petunjuk sama Allah. Amin. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada Abah sama saudara-saudara. Terima kasih Abah, saya kembalikan ke Abah. Terima kasih. Saya begitu dengar Pak Haji menceritakan yang Pak Haji alami, saya sungguh luar biasa.
Itu semua insya Allah saya ambil hikmahnya, ambil pelajarannya dari apa yang telah Pak Haji alami, dan khususnya buat saya dan untuk teman-teman saudara-saudara yang dimana saja. Intinya apapun itu kita harus benar-benar berpikir secara jernih, secara sehat kan, begitu ya Pak Haji ya. Gitu. Terima kasih Pak Haji sekali lagi atas waktunya yang sudah memberi kami bercerita tentang Pak Haji yang seluas-luasnya, alhamdulillah gitu. Dan jangan sungkan-sungkan Pak Haji untuk di episode lain atau di waktu yang lain untuk bercerita tentang masalah yang lain nih, karena saya yakin Pak Haji masih banyak nih yang dialami sama Pak Haji, kejadian-kejadian seperti misalkan kayak tadi medianya apa, terus penunggunya siapa atau kodamnya apa, kan begitu Pak Haji gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Haji. Jangan lupa saudara-saudaraku semuanya dukung terus Jatiwaringin Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.